Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pengguna Aksi Padu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses penilaian keterampilan dengan menggunakan Aksi Padu versi 1.4. Baik, fokus pada menu penilaian keterampilan. Klik satu kali, kemudian akan muncul di sini 3 KD, yaitu KD 45, 46, dan 47. Setiap KD ini terdapat rubrik. Mengapa KD yang muncul hanya 3? Nah, ini disebabkan karena identitas, pada bagian identitas kita mengisi kelas 6, kemudian mata pelajarannya Quran Hadis, semester genap. Nah, ini sangat mempengaruhi nomor dan redaksi KD. Baik, sekarang kita langsung saja memodelingkan proses penilaian untuk keterampilan. Di KD 45 ada rubrik pertama, rubrik 1 ini diklik sekali nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada identitas, kemudian ada beberapa bagian yang perlu diisi pada identitas, yaitu materi penilaiannya. Nah, misalnya di KD 45 ini mendemonstrasikan hafalan dan menyajikan isi kandungan Quran Surat Ad-Duha. Nah, misalnya materi penilaiannya adalah materi tentang Quran Surat Ad-Duha. Nah, kemudian untuk teknik penilaian di sini tersedia 3 pilihan, ada praktik, ada produk, dan proyek. Praktik itu menuntut siswa untuk melakukan atau memperagakan sesuatu, sementara produk ini menuntut siswa untuk menghasilkan karya, bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Proyek pada prinsipnya sama seperti produk, hanya saja membutuhkan waktu lebih lama, ada persiapan, ada pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Nah, jadi di sini teknik apa yang kita pilih sangat tergantung dari IPK dan kompetensi dasar. Nah, kalau misalnya mendemonstrasikan hafalan, ini dikembangkan menjadi IPK, misalnya IPK-nya adalah melafalkan hafalan atau melafalkan Quran Surat Ad-Duha, maka nanti di dalam teknik penilaian yang digunakan adalah teknik praktik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita fokus pada bagian tabel. Di sini terdapat nomor, nama peserta didik, kriteria penilaian, dan skor. Nah, di bagian kriteria di sini kita isi dengan hal-hal yang perlu dilihat atau diukur ketika siswa nantinya akan mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ad-Duha. Misalnya yang perlu dilihat adalah kelancaran hafalan. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya ketepatan lafal. Nah, sudah 2, bisa kita tambahkan 1 lagi. Misalnya di sini kan ada diminta menyajikan isi kandungan. Berarti kita nilai 1 lagi penyajiannya. Nah, bagaimana nanti penyajiannya? Apakah sangat baik, baik saja, cukup, kurang, atau sangat kurang? Nah, berikutnya kita berikan skor. Nah, skor itu bisa kita berikan misalnya seperti ini. Bisa kita berikan 5. Nah, apa makna 5? Nah, kalau 5 itu maknanya begini. Jika seorang siswa nanti sangat lancar, kita berikan skor 5. Bila lancar saja 4. Cukup bisa 3. Kurang bisa 2. Sangat kurang bisa 1. Demikian juga dengan ketepatan lafal dan penyajian. Nah, selain skor 5, sebenarnya di sini kita bisa memberikan skor selain dari 5. Bisa saja ada guru yang memberikan skor 4. Nah, boleh. 4 itu maknanya nanti lebih sempit lagi. 4 maknanya sangat lancar, 3 lancar, 2 kurang lancar, 1 tidak lancar. Ada juga teman-teman guru yang memberikan penskoran di sini 10. Nah, dia menjelaskan seperti ini. 10 sangat lancar, 9 lancar, 8 cukup lancar, misalkan seperti itu, dan seterusnya ke bawahnya. Nah, jadi untuk penskoran berapa jumlah skornya ini tergantung dari Bapak dan Ibu. Yang penting di RPP-nya nanti bisa dijelaskan. Kalau dia sangat lancar, skornya dari 9 sampai 10 misalnya. Lancar saja dari 7 sampai 8. Cukup lancar 5 sampai 6. Nah, di bawahnya misalnya tidak lancar 1 sampai 4. Seperti itu kira-kira. Nah, kita coba pandu di sini. Kita coba gunakan skor 10 saja. Jadi dari 3 kriteria di sini, oh ya maaf, saya tambahkan sedikit. Apakah kriteria itu hanya 3? Tidak, kita bisa menambahkan lebih dari 3. Misalnya ada kriteria penilaian sampai 4 atau 5. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada 3 kriteria, masing-masing 10 diberikan skor. Kalau ada skor yang berbeda boleh. Misalnya untuk penyajian diberikan skor berbeda, misalnya 20. Artinya ini jauh lebih penting dari 2 kriteria yang lain. Ya silakan saja, yang penting bisa dijelaskan.
Baik, kita coba berikan 10 setiap kriteria, jadi jumlah skor maksimal 30. Nah, sekarang kita akan memanggilkan nama siswa, misalnya Ahmad Jaki. Dia akan mendemonstrasikan hafalan dan kita mendengarkan apakah dia sangat lancar. Kalau dia sangat lancar, nanti kita berikan skor 10. Nah, bagaimana dengan ketepatan lafalnya? Apakah sangat tepat atau kurang di bawahnya? Nah, kalau misalnya kurang, ya tidak mendapat 10, bisa dapat 9, bisa 8, bisa 7, dan seterusnya. Demikian juga dalam menyajikan, apakah dalam penyajian ini sangat baik, dan seterusnya. Bisa kita berikan skor, misalnya kita berikan 7. Jadi di sini Ahmad Jaki mendapat jumlah skor 25 dengan nilai 83. Mungkin jadi pertanyaan, dari mana 83? Ini diperoleh dengan cara 25 skor perolehan itu dibagi dengan 30 skor maksimal, dikalikan dengan 100, dapatlah 83. Demikian juga dengan anak yang lain, itu prosesnya sama. Kita coba praktikan, ya, kira-kira seperti inilah hasilnya. Dan jika sudah selesai, baris ini kita buang yang tidak terpakai, kita hiddenkan yang tidak terpakai. Caranya, di samping nomor ada tanda filter, klik satu kali, lalu hilangkan tanda centang pada tanda bintang dengan cara diklik sekali, lalu klik OK. Nah, nanti akan terlihat tampilannya seperti ini. Nah, kemudian tugas kita adalah menambahkan satu keterangan di bawah ini di sel warna kuning, misalnya keterangan tempat, kemudian keterangan tanggal, bulan, dan tahun. Di catatan kita bisa menambahkan, misalnya jika ada yang perlu dikoreksi atau perlu ditingkatkan, ya ditambah, misalnya sangat menguasai dalam kelancaran misalnya, namun misalnya ada kelemahan, ya terdapat kelemahan dalam menyajikan, ya menyajikan apa, misalnya isi kandungan, ya isi kandungan Quran surat Ad-Duha. Kira-kira seperti itu catatan, ataupun mau tambah dengan catatan yang lainnya, ya silakan. Baik, kita sudah menyelesaikan satu rubrik untuk penilaian keterampilan. Jadi ini adalah penilaian keterampilan dengan menggunakan rubrik. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita klik kembali dan di sini akan terlihat menu rubrik 1 sudah terisi. Nah, jika pada pertemuan selanjutnya kita masih ingin melanjutkan penilaian untuk keterampilan pada KD yang sama, maka kita buka rubrik nomor 2. Nah, demikian saja penjelasannya. Dan sekarang kita klik kembali ke menu utama. Di bagian bawah terdapat deskripsi, dan di sini sudah tampil deskripsi untuk nilai keterampilan dengan nilai 83. Predikatnya ini sebenarnya baik, baik dalam mendemonstrasikan hafalan, ya. Kita coba lihat, ada yang nilai 77, ada yang nilai 97, sangat baik. Jika kita ingin melihat lengkap dengan predikat, klik pada lihat predikat di atas. Nanti akan terlihat lebih lengkap lagi, ada nilai, ada predikat, deskripsi untuk pengetahuan dan keterampilan. Jadi jika sudah selesai pengisiannya, Bapak dan Ibu, aplikasi ini diserahkan kepada guru kelas. Nanti guru kelas yang akan merubah nama file, misalnya ini pelajaran Quran hadis, nanti guru kelas akan memberi nama file QH. Kemudian akan dilakukan impor ke dalam propernya guru kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempraktikkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.